owns the path to peace. Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film gelut-gelutan karo tembak-tembakan. Film berjudul Captain America The First Avenger yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang terciptanya pahlawan super yang berusaha menghentikan sebuah perang antara tentara Amerika dengan tentara Nazi Jerman, di mana antara kedua negara sedang berkompetisi untuk membuat senjata paling berbahaya di dunia. Bagaimana keseruan aksi filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah bangkai pesawat tua membeku di daratan kutub utara. Setelah memasuki pesawat tersebut, para ilmuwan dikagetkan dengan penemuan penting yang selama ini mereka cari, di mana benda tersebut telah lama menghilang selama kurang lebih 70 tahun. Lieutenant? Give me a line to the colonel. This one's waited long enough. Scene kemudian beralih pada tahun 1942, tepatnya di kota Tønsberg, Norwegia, di mana kota tersebut telah dikuasai oleh tentara Nazi Jerman. Lalu kita diperlihatkan seorang jenderal Nazi bernama Johann Schmidt yang mendatangi sebuah tempat dan dicurigai menyimpan sebuah kubus berkekuatan super peninggalan dewa yaitu Tesseract. Dan tempat tersebut telah dijaga oleh Pak Tua, di mana ia telah mengetahui kedatangan Jenderal Schmidt untuk mengambil kubus tersebut. Pada awalnya, Pak Tua itu bersikeras untuk tidak memberitahu di mana letak kubus tersebut. Akan tetapi, Jenderal Schmidt tidak mudah tertipu dan akhirnya ia menemukan kubus itu yang tersimpan di sebuah dinding kuno. Setelah mendapatkan kubus itu, Jenderal Schmidt menembak Pak Tua, lalu ia pun pergi. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tahun 1943 di kota New York, dan kita diperkenalkan dengan seorang pria cilik, gering, cungkringan bernama Steve Rogers. Di mana saat itu ia sedang mendaftar untuk menjadi anggota militer. Di sini diketahui bahwa kedua orang tua Steve telah meninggal. Sang ayah meninggal karena terkena gas mustad saat bertugas di infanteri 107. Walaupun keinginan Steve untuk menjadi tentara sangat kuat, namun sayangnya ia ditolak karena Steve mempunyai riwayat penyakit asma. Steve kemudian pergi ke sebuah bioskop untuk menonton film dokumenter tentang perjuangan para militer yang sedang bertarung melawan pasukan Nazi. Saat Steve sedang asik menonton, dari depan terlihat salah seorang pria menyuruh filmnya untuk dipercepat. Lalu Steve yang kupingnya budek, akhirnya dia pun nyuruh diam. Hey, you wanna shut up? Orang tersebut yang tak terima digayami oleh Steve, lalu pria itu menyeret Steve ke sebuah lorong dan memukuli Steve. Tak lama datang teman Steve bernama Bucky untuk menolongnya. Setelah itu, Bucky mengajak Steve pergi untuk bersenang-senang karena hari ini adalah hari terakhirnya sebelum dikirim untuk bertugas ke Inggris. Kemudian mereka mengunjungi pameran pavilion modern Marvel yang dipimpin oleh Howard Stark, ayah dari Tony Stark, di mana saat ini Tony Stark belum lahir. Saat dalam pameran, Steve melihat tempat perekrutan militer dan kembali berniat untuk mencoba mendaftarkan dirinya lagi. Karena memang hal inilah yang Steve impikan untuk ikut berperang melawan Nazi dan melayani negara. Namun Bucky memberitahu kepada Steve agar ia mengurungkan niatnya menjadi tentara. Bahkan Bucky menyuruh Steve untuk mencari pekerjaan lain selain menjadi tentara. Bucky pun memberi masukan kalau Steve lebih cocok menjadi tukang ojek online. Don't do anything stupid until I get back.
Saat mereka sedang mendongeng, tanpa sengaja didengar oleh seorang ilmuwan bernama Kroco. Kemudian di saat Steve sedang berada di ruangan pemeriksaan, tiba-tiba dia didatangi oleh Dr. Kroco. Lalu Dr. Kroco memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari SSR, sebuah divisi ilmiah milik pemerintahan Amerika. Before that, Germany. Di sini ternyata Dr. Kroco juga mengetahui tentang kebohongan Steve dari mana ia berasal. But you didn't answer my... Steve pun menjelaskan dia sengaja melakukan itu agar dirinya bisa masuk ke dalam militer. I don't like bullies. Namun yang membuat Dr. Kroco tertarik adalah di mana dalam 5 kali percobaan pendaftaran, Steve selalu gagal, akan tetapi ia terus berusaha mencoba. Hal ini membuktikan bahwa Steve bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Kemudian Dr. Kroco pun memberi satu kesempatan kepada Steve. Congratulations, soldier. Kita beralih ke sebuah markas Hydra divisi ilmiah milik Nazi, yang dimana di tempat tersebut juga dikepalai oleh Jenderal Smith. Dan kita melihat Jenderal Smith sedang mencoba untuk mengekstrak kekuatan yang tersimpan di dalam kubus dengan alat yang diciptakan oleh Dr. Zola. Kemudian mereka pun berhasil mendapatkan sumber energi tanpa batas yang akan digunakan oleh Jenderal Smith untuk menciptakan senjata yang paling mutakhir. This way for safety. Missing will change the war. Power my designs. Change the world. Kita balik maning ke Steve yang saat ini telah bergabung dengan divisi khusus di mana ia akan melewati beberapa ujian. Sebelum dipilih menjadi prajurit super untuk pertama kalinya, divisi ini diawasi oleh Agen Carter dan Kolonel Philip yang sempat meremehkan Steve karena melihat postur tubuhnya yang sangat cilik dan krempeng. Walaupun untuk urusan stamina dan otot Steve selalu kalah dengan prajurit lain, namun untuk urusan memakai akal, Steve adalah juaranya. Let's go! Get back into formation! Kemudian sampailah hari pemilihan di mana Dr. Kroco memilih Steve untuk menjalani percobaan. Namun Kolonel Philip meragukan hal tersebut karena proyek ini membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak murah. Kolonel Philip pun menyarankan kepada Dr. Kroco untuk memilih prajurit lainnya. Kemudian sebagai tes, Kolonel Philip melemparkan sebuah granat palsu. Dan benar saja, saat semua prajurit berlarian, Steve justru malah melompat nugrup mengamankan granat tersebut dengan tubuhnya. Hal tersebut tentu saja membuat Kolonel Philip tercengang melihat keberanian Steve. Akhirnya, Kolonel Philip pun setuju jika Steve yang akan menjadi prajurit percobaan Dr. Kroco. Is this the test? Malam harinya, Dr. Kroco menemui Steve sambil membawa teh pucuk. Lalu, ia pun bercerita tentang masa lalunya, di mana dirinya pernah bertemu dengan John Smith setelah kabar mengenai serum buatannya tersebar sampai ke tentara Nazi. Awalnya, Dr. Kroco menolak untuk memberikan serum itu karena sebenarnya serum tersebut belum siap untuk digunakan. Namun, karena Jenderal Smith adalah manusia yang sangat berambisi dengan kekuatan, ia memaksa Dr. Kroco untuk memberikan serumnya. Karena merasa di bawah ancaman Jenderal Smith, akhirnya Dr. Kroco pun memberikannya. Whatever happens tomorrow, you must promise me a good. Sementara itu di markas Hydra, Jenderal Smith yang mengetahui bahwa percobaan Dr. Kroco akan kembali dilakukan, lalu ia mengutus Dr. Zola untuk menugaskan seorang mata-mata guna membunuh Dr. Kroco jika proses percobaan tersebut berhasil dilakukan. Karena Jenderal Smith khawatir jika Amerika akan memiliki banyak prajurit super di masa mendatang. Keesokan harinya, Steve dan Carter pergi ke sebuah tempat rahasia untuk menemui Dr. Kroco. Saat dalam perjalanan, Steve juga menceritakan di mana tempat-tempat dirinya pernah dihajar oleh orang lain. Dan tibalah mereka di sebuah toko barang antik yang ternyata di dalamnya terdapat fasilitas percobaan rahasia milik SSR. Sesampainya di dalam, Steve juga melihat para petinggi pemerintah yang ikut hadir untuk menyaksikan proses percobaan eksperimen tersebut. Good morning. You ready? Senator Bragg, glad you can make it.
Dengan bantuan dari teknologi Howard Stark dan serum khusus yang diciptakan oleh Dr. Crotcho, mereka pun memulai percobaannya. Begin with a series of micro-injections with Vital. Tak lama akhirnya eksperimen percobaan mereka pun berhasil. Kini kita bisa melihat di mana Steve yang sekarang terlihat berbeda dari sebelumnya. Steve yang sekarang terlihat suspek seperti Mimin. Akan tetapi saat mereka sedang gembira dengan berhasilnya eksperimen Dr. Crotcho, tiba-tiba salah satu mata-mata dari Nazi bikin semrawut. Bahkan dia juga menembak Dr. Crotcho dan mengambil serum yang tersisa, lalu ia pun melarikan diri. Steve yang melihat Dr. Crotcho tertembak, ia pun langsung menghampirinya, namun sayang Dr. Crotcho tewas seketika. Dengan rasa amarah, Steve pun langsung mengejar mata-mata Nazi itu. Akhirnya Steve pun berhasil menangkapnya. Namun sebelum Steve menginterogasinya, orang tersebut melakukan bunuh diri dengan obat sianida yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Di lain sisi, di kamp rahasia Hydra, Jenderal Smith didatangi beberapa petinggi Nazi yang diutus oleh Hitler. Karena selama ini Hydra sama sekali tidak menyuplai apapun ke markas Nazi. Dan diketahui bahwa Hydra telah melakukan beberapa penyerangan tanpa izin dari Hitler. Your enemies? Oleh karena itu, Hitler berniat untuk memberhentikan Jenderal Smith. Mendengar hal itu, Jenderal Smith pun menunjukkan senjata penghancur yang berhasil diciptakan oleh Hydra kepada petinggi Nazi. Mereka juga mengetahui bahwa Hydra berniat untuk menyerang Garlin, di mana lokasi tersebut adalah markas utama dari Nazi. Karena merasa terpojok dan diketahui aksinya, akhirnya Jenderal Smith membantai rekan-rekannya. In Hitler's shadow. Sementara itu di markas militer, Kolonel Philip mendapatkan perintah dari presiden untuk mengaktifkan kembali SSR. Lalu ia menugaskan agen Carter dan Howard Stark untuk berangkat ke London guna memerangi Hydra. Carter, you too, Stark. Mendengar hal itu, Steve segera mengajukan diri untuk ikut berperang. Namun permintaan itu ditolak oleh Kolonel Philip karena mengingat Steve adalah hasil eksperimen yang seharusnya tetap berada di dalam laboratorium. Kemudian seorang anggota komite mendekati Steve dan menceritakan tentang berita yang sedang beredar, di mana berkat aksi Steve semakin banyak warga yang bersedia untuk mendaftar jadi tentara. Steve pun lalu ditugaskan untuk menjadi artis di mana hasil dari penjualan obligasinya, di mana hasil penjualan tersebut bisa digunakan negaranya untuk menyuplai amunisi bagi para militer yang sedang berperang. Akhirnya Steve pun menjadi sangat terkenal dengan sebutan Kapten Amerika. Akhirnya ia pun sangat digemari oleh anak-anak, emak-emak, dan simba-simba. Namun hal itu tidak berlaku bagi tentara yang sedang beristirahat dari perang. Saat Steve sedang show di atas panggung, ia dipaksa turun oleh para tentara tersebut karena mereka hanya ingin menonton biduan-biduan cantik. Kemudian Steve pun dihampiri oleh agen Carter, di mana dia memberitahu pasukan infanteri 107 sebagai anggotanya ditahan oleh Hydra dan sebagian lagi menghilang. Dan ternyata para tentara yang sedang menonton orkes tersebut adalah sisa tentara dari infanteri 107. These are your only two options. Mendengar percakapan agen Carter mengenai infanteri 07 yang ditahan oleh pasukan Nazi, Steve kemudian mendatangi Kolonel Philip untuk mencari tahu informasi tentang Bucky di mana ia berada di infanteri tersebut. Sergeant James Barnes from the 107th. Man with a plan. What is your plan today? Namun Kolonel Philip mengatakan bahwa Bucky telah meninggal. Di sini Steve juga mengkhawatirkan keadaan para tentara yang disandra. Lalu Steve pun menawarkan diri untuk melakukan misi penyelamatan sandera. Namun Kolonel Philip justru meremehkan Steve dan hanya menganggapnya sebagai penari cheerleader. Yes, sir. Steve yang tidak menggubris omongan dari Kolonel Philip
Dia pun berangkat ke titik lokasi untuk menyelamatkan tentara yang disandra dengan berharap menemukan Bucky tanpa persetujuan Kolonel Philip. Pada awalnya, agen Carter sempat melarang Steve untuk pergi. Namun setelah melihat tekad kuat dari Steve, Carter pun akhirnya meminta bantuan kepada Howard Stark untuk menerbangkan Steve ke tempat di mana markas Hydra sedang menyandra tentara infanteri 107. Namun saat perjalanan, pesawat mereka ditembaki yang membuat Steve memilih langsung terjun dari pesawat. Setelah mendarat, Steve segera bergerak memasuki markas Hydra dengan cara demik-demik. Steve juga sempat mengambil salah satu senjata milik Hydra yang berisikan energi Tesseract. Lalu ia pun sampai ke tempat di mana para tentara disandra dan membebaskan mereka. Kemudian Steve menyuruh mereka untuk cepat keluar, sementara dia akan mencari yang lainnya. I've knocked that Adolf Hitler over 200 times. You know what you're doing? Yeah. Para sandera yang telah dibebaskan, mereka pun melakukan penyerangan kepada pasukan Hydra. You know how to use that thing? I didn't know you spoke German. Di lain sisi, Jenderal Smith yang mengetahui pasukannya mulai kewalahan, lalu ia pun memutuskan untuk menghancurkan markas mereka. Kemudian Jenderal Smith bergegas mengambil file-file penting yang akan dibawa untuk melarikan diri. Sementara itu, Dr. Zola sempat bertemu dengan Steve, namun Steve lebih memilih untuk memasuki ruangan isolasi. Dan di ruangan inilah Steve bertemu dengan Bucky, sahabatnya yang ternyata masih hidup. Kemudian di saat Steve dan Bucky hendak mencari jalan keluar, tanpa sengaja bertemu dengan Jenderal Smith dan Dr. Zola. Dan terjadilah pertarungan antara Steve melawan Jenderal Smith. Hingga Jenderal Smith menunjukkan wajah aslinya yang kini menjadi Red Skull. Lalu Smith dan Dr. Zola melarikan diri. Sementara itu, Steve dan Bucky bergegas untuk segera mencari jalan keluar karena tempat tersebut akan meledak. Sementara itu, di kamp militer, Kolonel Philip sedang mempersiapkan surat pernyataan mengenai Steve Rogers yang dianggap telah meninggal dalam perang. Karena menurut beberapa pesawat pengintai yang dikirim, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda pergerakan di markas Hydra yang sebelumnya menjadi tujuan dari Steve. What the hell's going on out there? Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan Steve bersama para tentara yang berhasil diselamatkan, sekaligus membawa serta beberapa alat tempur yang diambil alih dari markas Hydra. Atas keberhasilan tersebut, Kolonel Philip pun mulai mengakui kemampuan dari Steve. That won't be necessary. I'd like to surrender myself for disciplinary action. Keesokan harinya diperlihatkan di mana Steve akan mendapatkan penghargaan medali karena keberhasilannya. Di sana juga dihadiri para petinggi militer. Namun entah kenapa Steve justru tak kunjung datang. Kita beralih ke kamp militer, di mana Steve sedang menyiapkan rencana penyerangan ke beberapa markas Hydra, yang lokasinya telah diketahui oleh Steve dari markas Hydra sebelumnya. Steve pun kemudian menyiapkan timnya, di mana tim tersebut terdiri dari orang-orang terbaik yang ia pilih sendiri, termasuk Bucky. Pretty much. Ready to follow Captain America? Or you keeping the outfit, right? Tak lama, agen Carter mendatangi Steve untuk memberi informasi mengenai beberapa peralatan yang telah disiapkan oleh Stark. Sounds good. Yes, ma'am.
Keesokan harinya, Steve mendatangi markas Stark di mana ia ditunjukkan beberapa peralatan termasuk kostum yang akan digunakan oleh Steve. Lalu Steve melihat perisai bulat yang masih polos dan ia pun tertarik dengan perisai tersebut. Kemudian Stark memberitahu kalau perisai itu terbuat dari bahan logam yang langka yaitu vibranium dan dilihat oleh agen Carter di mana dia langsung menembaknya. Melihat perisai itu sangat kuat, akhirnya Steve memberikan rancangan kostum dan menggunakan perisai itu sebagai senjatanya. Dan mulailah aksi dari Kapten Amerika bersama anggota timnya untuk menjatuhkan markas-markas Hydra yang tersisa, dan semuanya pun berakhir dengan kemenangan. Melihat markas Hydra diporak-porandakan oleh Steve, Jenderal Smith menjadi semakin marah. Lalu ia memerintahkan Dr. Zola untuk segera menyelesaikan tugasnya, yaitu mempersiapkan senjata penghancur massal yang akan dijatuhkan ke beberapa kota. Eksistensi Dr. Zola di dalam Hydra tentunya dikhawatirkan juga oleh pihak Amerika, sehingga Steve dan pasukannya ditugaskan untuk menangkap Dr. Zola. Dan ternyata Dr. Zola saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Pada saat itu juga Steve dan timnya menyergap mereka di kereta. Akan tetapi dalam misi ini Steve harus kehilangan sahabat terbaiknya yang terjatuh ke jurang. Dan akhirnya Dr. Zola pun ditangkap dan dibawa ke markas militer. Sesampainya di markas militer, Dr. Zola pun langsung diinterogasi oleh Kolonel Philip. Dari hasil interogasinya, ternyata diketahui bahwa Jenderal Smith berniat untuk menghancurkan setengah dunia. Dr. Zola is being remanded. Sementara itu di sisi lain, Jenderal Smith berpidato kepada pasukannya bahwa besok dia akan melancarkan serangannya untuk menguasai dunia. Kita kembali ke markas militer, di mana sedang diadakan rapat penyerangan markas Hydra yang akan dilakukan dalam 24 jam lagi, dan akan dimulai dari markas terakhir Hydra yang berada di pegunungan Alpen. Di sini ternyata Steve memilih untuk melakukan penyerangan melalui pintu depan sendirian. Di saat Steve hampir sampai ke markas Hydra, ia dihadapkan dengan pasukan Hydra dan terjadilah pertarungan di markas Hydra. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan akhirnya Steve ditangkap lalu dibawa ke hadapan Jenderal Smith. Dan ternyata hal ini memang sudah direncanakan oleh mereka. Nothing, but he gave you everything. I can do this all day. Di saat Jenderal Smith menginterogasi Steve dan hendak membunuhnya, tiba-tiba datang anggota tim Steve yang menerobos masuk. Dan mulailah tembak-tembakan di markas Hydra. Sementara itu, Kolonel Philip dan agen Carter yang berada di luar markas langsung menyerbu. Karena merasa terpojok dengan kedatangan mereka, Jenderal Smith pun berusaha melarikan diri. Kemudian Steve melanjutkan pengejarannya di mana ia melihat Jenderal Smith pergi dengan menggunakan pesawat gede nemen membawa bom. Dan saat itu juga Carter bersama Kolonel Philip datang dengan menggunakan mobil super cepat milik Smith yang kemudian berhasil membantu Steve untuk masuk ke dalam pesawat gede nemen itu. Sesampainya di dalam pesawat, Steve mendapati beberapa pesawat kecil berisikan bom yang telah disiapkan untuk menghancurkan beberapa kota. Dengan sekuat tenaga, Steve mencoba menghentikan peluncuran pesawat-pesawat itu. Sebelum bom itu dijatuhkan, Steve harus berhadapan dengan pasukan Hydra dan terjadilah gelut maning. Namun saat itu juga salah satu pesawat kecil berhasil kabur. Akan tetapi Steve mengejarnya di mana ia terjun bersama pesawat tersebut. Lalu Steve pun berhasil mengamankan pesawat kecil itu dan berhasil menaiki pesawat kecil tersebut.
Kemudian Steve menabrakkan pesawatnya dari arah belakang ke arah pesawat Smith dan ia pun berhasil masuk kembali ke pesawat Smith sing gede nemen. Tak lama setelah Steve masuk ke dalam, ia pun kembali bertarung dengan Smith. Namun anehnya saat Smith mengambil kubus itu, dia malah tersedot terlihat seperti portal dunia lain dan Smith pun menghilang. Dan tak lama kubus itu pun terjatuh entah kemana. Setelah itu Steve pun mencoba mengendalikan pesawat dan ia mencoba berkomunikasi dengan agen Carter di markas. I'll get Howard on the line. He'll know what to do. Di mana ia akan meminta bantuan kepada Stark untuk pendaratannya. Namun karena Steve menyadari bahwa pesawat sedang menuju New York dan tidak ada waktu lagi, dia pun memilih untuk mendaratkan pesawat itu di daratan Kutub Utara, di mana ia harus mengambil risiko dengan nyawanya sendiri. Dan akhirnya pesawat pun jatuh bersama Steve di dataran Kutub Utara. Steve. Di akhir film diperlihatkan dengan Stark dan Carter beserta tim lainnya yang berhasil menemukan kubus tersebut. Take us to the next grid point. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan Steve yang sedang berbaring. Saat Steve tersadar, ia nampak kebingungan di mana ia mendengarkan sebuah radio adalah pertandingan bisbol pada tahun 1941. Tak lama datang seorang wanita, di mana wanita itu juga heran tentang Steve yang terus memaksanya memberitahu bahwa Steve sekarang ada di mana, karena Steve merasa semua telah berubah. Dan pada saat itu juga wanita tersebut memberi kode merah pada penjaga. I'm afraid I don't understand. Captain Rogers. Namun karena Steve masih merasa kebingungan, ia pun terpaksa melumpuhkan para penjaga tersebut dan berlari ke tengah kota. Dan benar saja, ternyata semua telah berubah, lalu dia didatangi seorang pria yang bernama Agen Fury. Kemudian Agen Fury pun mengatakan bahwa Steve telah tertidur selama 70 tahun. Dan film pun belum berakhir. Nantikan alur cerita film Kapten Amerika yang kedua bersama SB Movie. I am.